Just Seven ini merupakan pemain bisa dibilang root fan Nistelrooy-nya. Halo, gibahin bola semuanya. Welcome back to channel YouTube Gibahin Bola teman-temannya, bersama gue Yudi di sini. Konten terbaru kali ini ya, gue akan membahas tentang perjuangan timnas U20 ya kemarin malam, yang berhasil langsung lolos ke Piala Asia U20 yang akan diadakan di Cina nanti di bulan Februari 2025 teman-teman. Nah, yang menarik dari perjuangan timnas U20 kita adalah sosok dari Jens Slepen sendiri teman-teman. Ya, dia dari 3 pertandingan mencetak 3 gol. Ini merupakan penampilan yang sangat luar biasa dan baru bergabung dengan timnas Indonesia di tahun ini ya. Dia sudah mencetak 3 gol dan 4 gol di Piala AFF kemarin. Jadi dia telah mencetak 7 gol ya semenjak dia bergabung di timnas Indonesia. Ini merupakan suatu pencapaian sangat luar biasa. Pencapaian yang bisa dibilang bisa diacungkan jempol, karena pemain sekelas Jens Slepen ini ya kan belum lama bergabung dengan timnas Indonesia. Dia sudah bisa beradaptasi dan sudah bisa membuktikan bahwa dia menjadi predator nomor 9 yang ada di timnas Indonesia ya. Posisi paling vital di Indonesia itu striker. Dengan kehadiran Jens Slepen ya, timnas Garuda Muda kita U20 ya menjadi pembeda dari sisi permainan dan juga sisi elektabilitas golnya ya. Karena Jens Slepen ini selain menjadi target man dan bisa membuka ruang baik dari sisi kiri dan sisi kanan, dan terbukti melawan Maladewa dan juga Timor Leste itu adalah sumbangsi dari Jens Slepen sendiri ya. Dia buntu untuk menjadi target man, dia beralih ke kiri atau ke kanan untuk membuka ruang. Alhasil Jens Slepen bisa membuktikan itu ya, dan kita pertandingan melawan Maladewa dan Timor Leste berhasil menang pertandingan dengan skor 4-0 dan juga 3-1 ya. Jadi peran dari Jens Slepen di timnas U20 itu sangat penting, sangat fatal, sangat vital teman-teman. Dan Jens Slepen ini merupakan pemain bisa dibilang root fan Nistelrooy-nya Indonesia teman-teman ya. Penempatan posisi juga bagus ya. Postur yang menjulang ya. Dia membuka ruang juga sangat bagus. Nah, inilah yang dicari ya di timnas Indonesia ya, untuk posisi sebagai striker. Kan di timnas Indonesia kita membutuhkan striker nomor 9 yang sampai sekarang belum didapatkan oleh timnas Indonesia ya. Nah, kebetulan kemarin di Piala Asia U20 itu ya, kehadiran dari Sinteyong sendiri ya di lapangan itu memberikan magis sendiri untuk pemain-pemain timnas muda kita U20 ya. Sinteyong memantau pertandingan tersebut ya dari tribun, ingin melihat potensi-potensi pemain-pemain muda kita U20. Siapa tahu untuk bisa dipanggil di ajang Piala AFF nanti ya di bulan Desember dan Januari, ataupun sekelas kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026 ya, di babak ketiga melawan Bahrain dan juga Cina. Mungkin Sinteyong penasaran dengan pemain ini, yaitu Jens Slepen ya, karena ya yang saya bilang tadi, posisi striker ini kita sangat vital, karena sampai sekarang belum didapatkan untuk striker nomor 9 yang ganas ini. Mungkin ya dengan Sinteyong datang ke lapangan menonton pertandingan, yaitu dia melihat ya sejauh mana, sebagus mana Jens Slepen ya. Jadi kalau memang minat dari Sinteyong dan juga ketertarikan Sinteyong untuk meminang Jens Slepen ke tim senior di babak ketiga kualifikasi, itu sangat bagus, luar biasa teman-teman, karena kita memanfaatkan yang ada terlebih dahulu ya, untuk mencari-cari untuk yang belum pasti ataupun yang masih dalam proses negosiasi untuk posisi striker, itu bisa menyusul. Yang pasti kita ada di depan mata ini dulu ya, yang sudah terbukti. Dan sebenarnya Jens Slepen ini harus terus dipoles ya.
Kan kita ada asisten pelatih yang khusus untuk striker ya, Yong Ki-sun ya. Nah ini harus dipoles oleh beliau karena untuk sisi skill ataupun kualitas Jasper sebenarnya sudah tidak diragukan, tapi dia harus dipoles dan diasah agar bisa lebih tajam lagi. Apalagi jika Sinteyong memanggil dia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, itu harus benar-benar menjadi striker yang luar biasa menghadapi lawan-lawan kita seperti Bahrain, nanti lawan Cina, nanti juga lawan Jepang ya, negara raksasa ya, yang menjadi nomor 1 di Asia, dan kemudian kita melawan lagi Arab Saudi dan juga Australia. Nah itulah, Jens Lehmann ini harus diasah dan dipoles lagi ya, karena untuk kualitas Jens Lehmann yang kita lihat sudah terlihat ya. Tapi mungkin ya karena Jens Lehmann ini bermain di kelompok umur, jadi kualitas pemainnya masih bisa dibilang hanya sebatas dari kelompok umur ya. Makanya kalau bisa Jens Lehmann naik level ke U23 ataupun senior nanti. Jadi mental bermain dia sangat bagus ya, kualitas permainan dia juga makin meningkat. Nah itulah dibutuhkan. Makanya dengan hadirnya Sinteyong di lapangan, mudah-mudahan Sinteyong tertarik untuk merekrut Jens Lehmann ini untuk menjadi pemain timnas senior ya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti, karena untuk mengisi kekosongan striker kita ini. Soal ketajaman tidak usah diragukan, karena dalam beberapa pertandingan selama dia bertanding itu yang sudah saya jelaskan di awal, dia sudah mencetak 7 gol. Ini sangat luar biasa ya, mesin gol kita ini sebenarnya, apalagi apabila bergabung dengan timnas senior kita ya, dipanggil STY, itu banyak yang support untuk bola-bola dari Jens Lehmann sendiri, seperti ada Ragnar Ortmangun ya, ada Witan Sulaiman, ada Rafael Struijk, nanti ada Eliano Renders ya, nah ada Tom Hay, ada Nathan, ada Calvin Verdong yang bisa menusuk dari kiri, ada Sandy Walsh yang bisa menusuk dari kanan ya. Ini mereka mungkin bisa memanjakan apa yang dimau oleh Jens Lehmann. Makanya apabila masuk ke senior ya, kemungkinan Jens Lehmann tuh akan semakin real, semakin gila, karena ya dengan ada support dari pemain-pemain ya, baik dari sisi tengah, sayap, back, itu akan membuat Jens Lehmann menjadi pemain yang bisa ditakutkan, pemain yang menjadi titik penting ya di striker kita, menjadi striker ganas nomor 9 yang kita punya ya. Selagi masih kita menunggu siapa yang akan masuk di striker kita nih, naturalisasi yang akan dibidik oleh PSSI dan juga Sinteyong dengan Mauro Zisra ya, kemungkinan tidak akan bergabung dengan Oktober, karena kita Oktober dekat ini akan menghadapi Argentina ya. Kita pakai dulu apa adanya. Inilah Jens Lehmann ya. Kalau bisa dicoba, karena kualitas dari dia harus bisa lebih tinggi, minimal di U23 ataupun di senior, karena mungkin STY sedikit lebih tertarik merekrut Jens Lehmann ya, karena ya bisa dibilang persaingan posisi depan kan tidak seketat posisi belakang ya. Jadi Jens Lehmann jika dipanggil oleh Sinteyong itu akan menjadi pemain utama ataupun super sub menggantikan Rafael Struijk ya, itu sudah pasti. Maka dari itu ya, Jens Lehmann berharap bisa dipanggil oleh Sinteyong ke tim senior menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ataupun di Piala AFF ya, nanti di bulan Desember dan Januari. Nah itulah ya, sosok dari Jens Lehmann ini ya, di Piala AFF dan juga di Piala Asia menunjukkan kualitas yang sangat luar biasa, menunjukkan bahwa dia itu striker ganas ya. Ya kita berharap aja STY bisa melirik dia dan bisa memanggil dia di timnas senior ya, menghadapi Bahrain dan juga Cina ataupun nanti di Piala AFF. Oke teman-teman, sekian dulu ya konten dari gua. Jangan lupa di subscribe, di like dan komen channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan informasi terbaru tentang sepak bola Indonesia teman-teman. Sekian dulu dengan gua Yudi. Salam olahraga.